Halo semuanya, perkenalkan aku Audrey Manalu dari Prodi ASP. Kali ini kita bakal belajar bareng mengenai materi prinsip-prinsip akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Simak yuk! Di agenda kali ini kita akan membahas poin-poin penting, yaitu ada perbedaan standar dan kebijakan akuntansi, kerangka konseptual pelaporan akuntansi keuangan, overview SAP dan kebijakan akuntansi, persamaan akuntansi dan hubungan antar laporan keuangan, dan yang terakhir, keterbatasan laporan keuangan dan opini. Nah, di sini ada kerangka umumnya di mana akuntansi pemerintah daerah itu dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang dasar hukumnya ada di PP 71 nomor tahun 2010 dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah serta sistem akuntansi pemerintah daerah yang dasar hukumnya ada di peraturan kepala daerah serta dilaksanakan berdasarkan bagan akun standar pemerintah daerah yang dasar hukumnya berasal dari peraturan menteri dalam negeri. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu nih definisi standar akuntansi pemerintahan, SAPD atau kebijakan akuntansi pemerintah. Nah, SAP itu adalah prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan SAPD adalah sistem akuntansi dari transaksi hingga pelaporan di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian, kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip dan aturan spesifik yang digunakan pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan Pemda dalam rangka meningkatkan keterbandingan antar laporan keuangan terhadap antar periode maupun antar entitas. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi ini ditetapkan dalam bentuk suatu perkada atau peraturan kepala daerah yang menjadi dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa kebijakan akuntansi berperan langsung terhadap dua hal penting, yaitu pelaporan keuangan dan akun yang kemudian akan mengacu pada unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri atas definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Semua ini adalah aspek penting dalam menentukan bagaimana informasi keuangan dicatat dan disampaikan. Sementara itu, akun yang digunakan juga harus sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku agar seluruh pencatatan keuangan dapat disusun secara konsisten. Kesimpulannya, kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun secara dinamis, disesuaikan dengan praktik spesifik yang dipilih masing-masing Pemda, dan harus ditetapkan secara konsisten setiap periodenya. Kemudian kita bisa lihat ada ilustrasi standar akuntansi versus kebijakan akuntansi. Kita semua tahu bahwa terdapat 3 metode penyusunan yang berlaku dalam akuntansi standar, yaitu metode garis lurus atau straight line method, terus metode saldo menurun ganda atau double declining balance method, dan kemudian ada metode unit produksi. Tapi Pemda memilih menggunakan metode garis lurus dengan mempertimbangkan bahwa metodenya sederhana. Selain itu, Permendagri nomor 1 tahun 2019 juga telah menetapkan metode garis lurus sebagai satu-satunya metode yang berlaku di Pemda. Selanjutnya, kita belajar tentang entitas akuntansi dengan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun LK untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Maksudnya, entitas akuntansi adalah unit yang melakukan pencatatan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan awal. Misalnya di pemerintah daerah ada SKPD, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Sedangkan di pemerintah pusat ada Satker atau Satuan Kerja yang dikepalai oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Nah, entitas pelaporan sendiri adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa LK. Maksudnya, entitas pelaporan adalah unit yang menggabungkan laporan keuangan dari beberapa entitas akuntansi dan menyusun laporan keuangan resmi untuk disampaikan ke publik atau pihak terkait. Contohnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga, atau satuan organisasi lain yang diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai aturan. Jadi perbedaan utamanya, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan tingkat unit kerja, sedangkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangan tingkat institusi atau organisasi secara keseluruhan.
Kemudian di sini ada beberapa prinsip-prinsip akuntansi dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Yang pertama ada basis akuntansi yang berarti cara pencatatannya secara akrual ataupun secara kas. Yang kedua prinsip nilai historis yang berarti aset dan kewajiban dicatat berdasarkan harga atau perolehan awal. Ketiga ada prinsip realisasi yang berarti pendapatan diakui saat sudah pasti diterima. Yang keempat ada prinsip substansi mengungguli bentuk formal, maksudnya isi ekonomi transaksi itu lebih penting daripada bentuk hukumnya. Misal, meskipun belum ada bukti tertulis, tapi kalau manfaatnya sudah diperoleh akan tetap diakui. Yang kelima ada prinsip periodisitas yang berarti laporan keuangan disusun untuk periode tertentu agar kinerja bisa dievaluasi. Selanjutnya ada prinsip konsistensi yang berarti metode akuntansi itu harus digunakan secara tetap agar laporan bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh ada prinsip pengungkapan lengkap, yaitu informasi penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan harus disampaikan secara lengkap dalam laporan. Yang terakhir ada prinsip penyajian wajar, yang berarti laporan keuangan harus menggambarkan kondisi sebenarnya secara jujur dan transparan. Nah, selanjutnya kita akan belajar beberapa pengaturan dalam kerangka konseptual keterbatasan laporan keuangan. Jadi ada 3 hal nih yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu pertama ada materialitas. Laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Yang kedua, pertimbangan biaya dan manfaat. Laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Yang ketiga, keseimbangan antar karakteristik kualitatif yang diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif dan diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Penentuan keseimbangan tersebut memerlukan pertimbangan profesional. Selanjutnya kita akan belajar mengenai akuntansi pendapatan LRA. Pada pendapatan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, prinsip yang digunakan adalah berbasis kas, artinya pendapatan diakui saat kas benar-benar diterima. Nilainya diukur sebesar kas masuk, disajikan secara bruto tanpa dikurangi pengeluaran apapun. Semua informasi penting terkait pendapatan ini juga harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya ada akuntansi belanja. Belanja juga dicatat berdasarkan kas, diakui saat kas keluar dan diukur sebesar nilai yang benar-benar dibayarkan. Sama seperti pendapatan, belanja juga disajikan secara bruto dalam LRA. Tidak boleh dilakukan netting atau penggabungan dengan penerimaan. Dan jangan lupa belanja ini juga harus dijelaskan dalam CALK. Selanjutnya akuntansi penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi dana yang masuk seperti hasil pinjaman, penggunaan saldo anggaran lebih, atau dana cadangan. Diakui saat kas diterima, dicatat sebesar nilai kas yang diterima, dan disajikan dalam LRA secara bruto. Semua informasi terkait ini juga harus diungkapkan secara jelas di CALK. Kemudian ada akuntansi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal pemerintah atau pembayaran pokok utang juga dicatat saat kas keluar. Nilainya diukur sebesar kas yang dibayarkan. Seperti transaksi lainnya disajikan secara bruto di LRA dan juga diungkapkan dalam CALK. Selanjutnya pada pelaporan operasional atau LO, pendapatan diakui berdasarkan basis akrual, artinya diakui saat hak untuk menerima pendapatan telah muncul, meskipun kas belum diterima. Pendapatan ini mencerminkan penambahan sumber daya ekonomi pemerintah yang meningkatkan ekuitas. Contohnya seperti penerimaan pajak, retribusi, atau hibah yang sudah menjadi hak pemerintah, meskipun uangnya belum masuk. Pendapatan juga harus diukur secara andal dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kemudian ada akuntansi beban pada laporan operasional. Berbeda dari belanja di LRA, beban dalam laporan operasional juga menggunakan basis akrual. Beban diakui ketika kewajiban muncul atau saat konsumsi sumber daya terjadi, walaupun kas belum keluar. Beban mencerminkan pengurangan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang mengurangi ekuitas pemerintah. Contohnya seperti gaji yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar, atau penyusutan atas aset tetap.
Beban ini juga harus diukur andal dan diungkapkan secara memadai dalam CALK. Nah, kita baru saja selesai membahas peran kebijakan akuntansi dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas peran kebijakan akuntansi akun. Yang pertama ada akun aset, mencakup kas dan investasi jangka pendek seperti deposito, SUN, SBI, dan SPN. Kemudian ada piutang, dicatat dan diukur dengan nilai yang dapat direalisasikan, itu juga bagian dari aset. Persediaan dinilai menggunakan metode tertentu seperti FIFO. Investasi jangka panjang yang juga merupakan bagian dari aset dapat dicatat dengan metode biaya ekuitas atau nilai bersih yang direalisasikan. Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Penyusutan menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat yang diatur kepala daerah. Penyusutan aset harus memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditentukan peraturan. Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga, serta aset yang tidak lagi digunakan. Kas yang dibatasi penggunaannya juga termasuk kategori aset lainnya. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban itu ada beberapa macam kewajiban, contohnya kewajiban jangka pendek di SKPD mencakup utang pihak ketiga, pendapatan diterima di muka, utang beban, dan lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di PPKD termasuk utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban lainnya ada juga jangka panjang. Di PPKD mencatat utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. Nah, itu dia peran kebijakan akuntansi akun. Kemudian selanjutnya kita akan belajar sistem akuntansi Pemda. Standar akuntansi pemerintahan itu mengacu dari pemerintah daerah yang nantinya menyusun SAPD yang meliputi prosedur akuntansi, penyelenggara sistem, BAS, jurnal standar, metode, dan elemen lainnya. Nah, SAPD sendiri ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD ini terbagi ke dalam 2 subsistem besar, yaitu sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi PPKD. Untuk akuntansi SKPD itu sebagai entitas akuntansi, berarti yang melaporkan setingkat unit saja. Dan untuk PPKD sendiri terbagi lagi menjadi 3 subsistem. Ada subsistem akuntansi SKPKD sebagai entitas akuntansi juga, subsistem akuntansi PPKD sebagai BUD yang merupakan juga entitas akuntansi, dan subsistem akuntansi PPKD konsolidator atau entitas pelaporan yang nantinya akan mengkonsolidasikan laporan-laporan akuntansi dari tingkat unit menjadi tingkat institusi atau lembaga. Kemudian laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi ini nantinya disampaikan kepada SKPKD atau entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah, seperti yang tadi sudah aku jelasin. Selanjutnya, kita lihat gimana sistem SAPD ini dibangun ya. SAPD dibangun terdiri dari 2 komponen utama. Ada SAPPKD atau Sistem Akuntansi Pengelola Keuangan Daerah, dan SASKPD atau Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang keduanya menyusun laporan keuangan masing-masing. Kalau PPKD menyusun LK PPKD yang berisi LRA, LO, neraca, dan lain-lain. SKPD juga menyusun LK SKPD dengan format yang serupa. Semua laporan ini nantinya dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD secara keseluruhan yang memuat LRA, LO, neraca, dan laporan lainnya. Jadi, secara sederhana, SAPD adalah sistem yang memastikan setiap unit di daerah menyusun laporan keuangannya, lalu semuanya dikumpulkan dan disatukan di tingkat pemerintah daerah. Nah, di slide ini menjelaskan alur LK SKPD dan LK PPKD menuju konsolidasi LKPD. Ya. Di sini menjelaskan bagaimana laporan keuangan dari masing-masing entitas di daerah, baik dari SKPD maupun PPKD, nantinya akan dikonsolidasikan atau digabungkan menjadi LKPD. Di bagian atas kita lihat ada laporan dari SKPD
yang berisi neraca, LO, LRA, dan CALK. Di bawah ada PPKD juga yang menyusun laporan yang kurang lebih sama, ada neraca, LO, LRA, dan CALK. Kemudian semua laporan ini dari SKPD dan PPKD akan dikompilasi menjadi ada neraca Pemda yang merupakan bagian dari LAK Pemda, laporan arus kas Pemda. Kemudian ada juga LO Pemda yang masuk dalam laporan perubahan ekuitas atau LPE Pemda, dan LRA Pemda yang membentuk sisa anggaran lebih atau SAL Pemda. Jadi intinya, laporan dari seluruh satuan kerja dan pengelola keuangan daerah digabung untuk menyajikan gambaran keuangan daerah secara utuh dalam LKPD. Selanjutnya kita bakal belajar pihak-pihak yang terlibat dalam SAPD. Pihak yang terlibat dalam SAPD antara lain ada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan PKD, sekretaris daerah yang berperan sebagai koordinator PKD yang membawahi kepala SKPD dan PPKD, dan SKPD sendiri yang menjadi pengguna anggaran yang membawahi PPK SKPD atau penyelenggara akuntansi SKPD. Sedangkan PPKD merupakan tempat penyelenggaraan sistem akuntansi dan konsolidasi LKPD. Nah, SAPD menggunakan struktur seperti hubungan kantor pusat dan cabang, yaitu PPKD sebagai pusat dan SKPD sebagai cabang. Selanjutnya, ada sistem pembukuan menggunakan sistem pencatatan ganda atau double entry system dengan persamaan dasar aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, untuk basis kas, untuk kaidah sistem akrual, untuk akun-akun seperti aset, beban, pendapatan, kewajiban, dan ekuitas ini dijelaskan dalam tabel debit kreditnya. Selanjutnya, untuk yang basis kas, double entry system juga digunakan seperti pada belanja dan pendapatan LRA yang juga dijelaskan dalam tabel ini kredit debitnya. Selanjutnya, dijelaskan bahwa dalam SAPD ada dua sistem pencatatan utama. Yang pertama ada SAK atau Sistem Akuntansi Keuangan yang menggunakan basis akrual, artinya semua pendapatan beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat saat terjadi, meskipun belum ada kas yang diterima atau dibayarkan. Di sini juga ada akun resiprokal untuk mencerminkan transaksi antara SKPD dan PPKD. Di sini SKPD pakai akun RK PPKD dan PPKD pakai akun RK SKPD. Kemudian yang kedua ada sistem akuntansi pelaksanaan anggaran atau SAPA menggunakan basis kas yang hanya mencatat transaksi saat uang benar-benar masuk atau keluar. Ini mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang khusus dicatat oleh PPKD. Untuk menjaga keseimbangan anggaran digunakan akun estimasi perubahan SAL. Selanjutnya laporan keuangan dari SAK atau Sistem Akuntansi Keuangan menghasilkan laporan berbasis akrual seperti LO, LPE, dan neraca. Dari SAPA menghasilkan laporan berbasis kas yaitu LRA. Jadi dua sistem ini saling melengkapi. Satu untuk mencatat realisasi kas dan satu lagi untuk mencatat posisi dan kinerja keuangan secara penuh. Sekarang kita akan bahas mengenai bagan akuntansi standar atau BAS. BAS adalah sistem klasifikasi akun yang menggambarkan struktur anggaran dan laporan keuangan secara lengkap dan sistematis. Jadi BAS ini penting banget karena bisa digunakan di berbagai proses pencatatan transaksi keuangan, mulai dari pencatatan di buku jurnal, posting ke buku besar, pengikhtisaran ke neraca saldo, hingga akhirnya masuk ke laporan keuangan. Nah, BAS ini disusun secara bertingkat sampai level 5 dan masing-masing level ini punya artinya. Di level 1 ada kode akun, kategori paling besar seperti neraca, beban, dan pendapatan. Level 2 kode kelompok, pengelompokan yang lebih spesifik misalnya dalam beban, gaji, barang, atau jasa. Terus level 3 kode jenis, menjelaskan jenis beban atau penerimaan lebih dalam. Level 4 ada kode objek atau detail dari jenis, seperti jenis belanja untuk kantor, kendaraan, dan lain-lain. Level 5 atau yang terakhir, kode rincian objek yang paling detail, biasanya untuk kebutuhan pencatatan anggaran atau realisasi keuangan. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita bahas apa aja sih isi dari level 1 alias kode akun utama dalam BAS. Ada 9 jenis kode akun utama dan masing-masing menunjukkan fungsi yang berbeda dalam laporan keuangan pemerintah. Misalnya yang pertama ada akun 1, neraca, aset yang dimiliki.
Contohnya ada kas, persediaan, piutang, dan lain-lain. Terus untuk akun 2, kode akun kewajiban, itu untuk utang atau kewajiban ke pihak lain. Yang ketiga ada akun ekuitas untuk selisih antara antara aset dan kewajiban atau modal. Dan akun 4 ada pendapatan LRA untuk menjelaskan pendapatan yang dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Yang kelima ada akun belanja, semua pengeluaran belanja operasional, belanja modal, dan BTT. Akun 6 ada akun transfer yang menjelaskan aliran dana antar instansi atau pemerintah daerah. Kemudian ada akun 7 pembiayaan yang menjelaskan penerimaan atau pengeluaran yang bukan pendapatan belanja, misalnya utang atau investasi. Kemudian yang ke-8 ada akun 8 pendapatan LO, pendapatan berbasis akrual untuk laporan operasional. Dan yang terakhir ada kode akun beban yang menjelaskan pengeluaran yang dicatat dalam laporan operasional. Jadi BAS ini seperti struktur pohon yang sangat terperinci dari atas sampai ke akar. Mulai dari kategori besar akun 1 sampai 9 hingga rincian terkecil di level 5. Jadi semuanya digunakan untuk mencatat dan menyusun laporan keuangan yang akurat, konsisten, dan sesuai standar pemerintahan. Di sini kita bisa lihat nomor-nomor akun tadi itu digunakan sebagai kodifikasi yang nantinya bisa memberikan informasi kepada pembaca BAS ini sebenarnya uraian-uraian akun tersebut itu menjelaskan apa, seperti itu. Selanjutnya ada jangka waktu penyusunan LKPD. Di Januari dan juga Februari 1 tahun setelah tahun anggaran, masing-masing SKPD dan SKPKD harus menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan atau LK. LK SKPD dan SKPKD ini akan digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, masing-masing paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian LK SKPD dan LKS PPKD termasuk LAK dan LPSAL akan dikonsolidasikan menjadi satu oleh Kementerian Keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, di bulan April dan juga Mei, satu tahun setelah tahun anggaran berlangsung, BPK menerima LKPD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit dalam jangka waktu 2 bulan. Yang terakhir, Kepala Daerah menyampaikan raperda laporan pelaksanaan APBD berupa LKPD yang sudah diaudit oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, kemudian ada diagram proses pelaksanaan pemeriksaan. Jadi yang pertama ada indikasi masalah. Pemeriksa akan menemukan adanya dugaan masalah. Kemudian perbandingan dilakukan antara kriteria dan kondisi. Kriteria maksudnya standar yang seharusnya dan kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan. Hasil perbandingan kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk menemukan sebab mengapa masalah terjadi dan akibat atau dampak dari masalah tersebut. Dari analisis ini disusun rekomendasi untuk memperbaiki masalah. Tujuan akhirnya adalah adanya perbaikan agar kesalahan nanti tidak terulang. Jadi secara sederhana maksud dari diagram ini adalah temukan masalah, bandingkan idealnya dengan faktanya, cari sebab dan akibatnya, beri solusi dan lakukan perbaikan. Selanjutnya, opini BPK, dasar atau kriteria opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Opini BPK itu merupakan pendapat profesional tentang kewajaran laporan keuangan pemerintah. Opini ini diberikan berdasarkan 4 kriteria utama. Yang pertama ada kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, maksudnya apakah informasi penting ini sudah dijelaskan dengan cukup, kemudian kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, misalnya apakah laporan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, efektivitas sistem pengendalian intern. Misalnya kayak, apakah sistem internal pemerintah sudah berjalan dengan baik untuk mencegah kesalahan atau kecurangan.
Jadi kesimpulannya, kalau semua poin di atas 4 poin ini terpenuhi, maka laporan keuangan dianggap wajar dan terpercaya. Nah, di slide ini menjelaskan bagaimana BPK menentukan opini atas laporan keuangan. Itu tergantung dari tingkat kesalahan atau masalah yang ditemukan, yang disebut materialitas. Pertama, kita lihat apakah masalahnya tidak material, atau sangat material. Kalau tidak material, maka laporan dianggap wajar dan BPK memberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Kalau ada catatan tertentu, bisa jadi WTP dengan DPP atau wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Kalau ada masalah material, di sini ada 2 kemungkinan. Kalau ada keterbatasan lingkup data tidak lengkap atau tidak bisa diaudit, maka BPK memberi WDP, keterbatasan lingkup, atau wajar dengan pengecualian keterbatasan lingkup. Kalau ada penyimpangan dari SAP atau standar akuntansi pemerintah, maka opininya juga WDP penyimpangan SAP atau wajar dengan pengecualian penyimpangan standar akuntansi pemerintah. Kalau sangat material atau pervasif, maka akan diberi opini TMP atau tidak menyatakan pendapatan atau TW atau tidak wajar tergantung kasusnya. Kesimpulannya, semakin besar dan parah kesalahan dalam laporan, semakin rendah tingkat opininya dari WTP ke WDP hingga TW atau TMP. Selanjutnya ada jenis atas laporan keuangan yang tadi sudah kita bahas. Dan kemudian di sini ada tugas yang setelah mendengar video ini diharapkan kalian udah bisa nih menjawab 10 dari pertanyaan tersebut dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Baik, terima kasih sudah menonton materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.